Shalom, selamat pagi Saudara Kristen. Kembali kita dalam renungan pagi dan kita sedang bahas tema yaitu betapa dalamnya kita telah jatuh. Dan Saudara Kristen, kita telah melihat jemaat Efesus. Kita akan tarik ke belakang, yaitu bukan di Wahyu tapi di bagian yang lain, tentang betapa dalamnya orang itu jatuh. Yang kita kadang-kadang tidak sadar, di tengah-tengah keaktifan kita, di tengah-tengah kesibukan kita tentang Tuhan, ternyata kita ini telah jatuh dalam, dan kita hanya harus bertobat, kata firman Tuhan dalam Wahyu. Dan kita akan lihat di dalam Matius 7 yang hampir mirip. Ketika itu Tuhan berkata, bukan setiap, ini Matius 7 ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ini harus kita garis bawahi, bahwa bukan orang yang berseru tentang Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan nanti kita akan melihat di hari mendatang bahwa apa sih kehendak Bapa, hukumnya itu apa. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan pada Matius 7 ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Jelas ini orang luar biasa karena mengadakan pelayanan-pelayanan yang supranatural. Adanya mukjizat, adanya karuna lidah, nubuat dan lain sebagainya yang hari ini dikerjakan banyak orang. Tetapi saudaraku Yesus Tuhan, ini hal yang aktivitas mungkin orang melihat ini orang yang luar biasa. Tetapi di bagian ayat Matius 7 ayat yang ke-23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara kasih Tuhan, ternyata Tuhan tidak melihat keaktifan tentang nubuat, tentang mengusir setan, dan mengadakan banyak hal tentang aktivitas di gereja, bukan itu. Yang dikatakan kamu tidak masuk surga karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa bukan sekedar bernubuat, bukan sekedar mengusir setan, bukan sekedar mungkin melakukan ini itu dan lain sebagainya, bukan sekedar aktivitas. Ada kehendak Bapa yang harus dilakukan supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Padahal dia melakukan banyak hal aktivitas tentang hal-hal rohani. Jadi saudaraku kasih Tuhan, betapa dalamnya kalau kita tidak sadar kita ini telah jatuh meninggalkan hal yang mula-mula itu, yang Tuhan tuntut itu di Efesus. Dan biarlah hidup kita sadar, kita akan melihat nanti di hari-hari mendatang, apa sih yang harus kita lakukan, melakukan kehendak Bapa itu yang bagaimana. Saudaraku ya Tuhan, biarlah hidup kita ini kelak sampai pada rancangan Tuhan yang sebenarnya. Bukan sekedar aktivitas di dalam sebuah gereja. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami sadar. Ada bagian yang serius yang sedang kami harus lakukan, supaya kami dikenal oleh Bapa di surga. Dan kami boleh tidak kehilangan tentang kasih mula-mula itu. Haleluya. Amin.